Hai semuanya, perkenalkan nama saya Windy Rebecca Panjaitan dan PM 2010-1272 dan 1063. Di sini saya akan menjelaskan metode SDLC dalam pengembangan software. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengerti apa itu SDLC. Secara kesimpulannya itu SDLC itu adalah proses pembuatan atau pengembangan suatu produk atau perangkat lunak yang sedang kita lakukan. Ini ada beberapa metode yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu adalah waterfall. Waterfall ini merupakan metode kerja yang menekankan fase-fase secara sistematis dan berurut. Mengapa dikatakan waterfall? Karena dia seperti air terjun yang dari atas ke bawah. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama ada beberapa. Yang pertama itu dimana kita harus mengumpulkan data-data atau kebutuhan-kebutuhan dan kemudian akan dianalisis. Yang kedua itu adalah kita akan mendesain perangkat lunak kita seperti apa. Bukan gitu ya, tapi perangkat lunak yang akan diinginkan oleh si user. Selanjutnya kita akan membuat coding, tapi coding tersebut belum masih bertahap modul. Yang keempat, pada yang bertahap modul itu kita masukkan ke perangkat lunak, lalu kita cek apakah ada error atau berjalan lancar. Selanjutnya di mana kita akan memberikan kepada user itu untuk diverifikasi, untuk dicek kembali. Dan tahap terakhir kita akan menjalankan produk atau perangkat lunak dan melakukan pemeriksaan. Kelebihan itu yang memiliki proses yang berurut sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Cocok untuk sistem dengan kompleksitas yang rendah. Setiap proses yang dilakukan tidak dapat saling tumpang tindih. Kekurangan. Yang pertama, waktu pengerjaan itu lebih lama karena harus menunggu tahap ini selesai baru ke tahap selanjutnya. Biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Model ini kurang cocok untuk pengembangan dengan proyek yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Yang kedua adalah prototype. Ini merupakan di mana user memiliki gambaran awal tentang produknya atau perangkat lunak yang akan dikembangkan, kemudian dapat dipakai sebelum perangkat lunak finish atau pengujian. Tujuannya itu adalah untuk mengembangkan model menjadi perangkat lunak yang final. Tahapan-tahapannya itu yaitu yang pertama kita analisis kebutuhan dengan mencari data-data, mencari informasi-informasi, kemudian kita melakukan desain, lalu mengevaluasi prototipe-nya. Selanjutnya itu kita membuat kode-kode atau coding-codingnya. Selanjutnya melakukan pengujian sistem dan evaluasi sistem. Selanjutnya kita menggunakan atau memakai sistem tersebut, menjalankan. Kelebihannya itu membersihkan waktu dengan pengembangan perangkat lunak. Penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembangan mengetahui apa yang diharapkan. Kekurangan. Proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Selanjutnya itu ada Agile. Di sini adalah merupakan metode yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka pendek. Di sini itu developer itu harus siap sedia jika ada terjadi perubahan. Tahapannya itu ada requirement, design, developer, test, dan deploy. Kelebihan yang pertama itu komunikasi yang baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer.
Kekurangan itu adalah developer harus siap dengan adanya perubahan. Selanjutnya, tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Kemudian adalah frontend. Ini merupakan perbaikan dari metode waterfall tadi, di mana tahapan itu masih sama, tapi ada beberapa tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Maka kalau itu dilewatkan, padahal tahap sebelumnya belum selesai, maka akan terjadi tumpang tindih. Seperti contohnya, kita membutuhkan desain sebelum melakukan implementasi. Tapi kalau kita melakukan implementasi baru desain, maka terjadi akan tumpang tindih. Kelebihannya itu memiliki proses yang terurut sehingga pekerjaan terjadwal dengan baik dan mudah. Setiap proses yang dilakukan tidak dapat tumpang tindih. Dapat melewati atau mendahului beberapa tahap. Kekurangannya itu waktu pengerjaan relatif lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu pengembangan dibutuhkan cukup lama juga. Model ini kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas yang tinggi sama seperti waterfall tadi. Selanjutnya adalah Rapid Application Development atau RAD. Ini merupakan lanjutan dari prototype. Lalu setelah kita selesai membuat prototype, baru kita kasih ke user. Apakah user mau mengembangkan atau tidak. Tahapan-tahapan itu ada beberapa, seperti requirement planning, itu adalah syarat yang diberikan. Syarat itu syarat khusus. Ini mencakup rencana struktur yang lengkap. Yang kedua, user description itu adalah memeriksa ulang dan validasi data yang dikumpulkan selama fase pertama. Selanjutnya itu adalah quotation, itu penyempurnaan prototipe yang dikembangkan pada tahap sebelumnya. Di sini kita tahap pengembangan itu seperti apakah ada beberapa desain yang harus dibentuk, apakah ada desain yang atau tombol-tombol atau yang harus ditambahi, apakah ada yang harus dihilangkan atau dihapus gitu. Tahap selanjutnya itu adalah cutover. Ini memastikan ulang apakah produk sudah final sebelum dikasih ke atau dikirim ke user. Kelebihannya itu yang pertama, penggunaan dapat memperoleh atau menggunakan sistem lebih awal. Penggunaan dapat merencanakan beberapa tambahan untuk versi setelahnya. Kekurangan itu adalah pengguna bekerja dengan sistem yang sebenarnya belum selesai secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah spiral. Ini merupakan gabungan dari prototipe dan waterfall, di mana di sini itu prosesnya itu atau proyeknya itu lebih besar, lebih mahal, lebih rumit. Tahap-tahapannya itu ada tahap person, tahap planning, tahap analisis risiko, tahap referensi, dan tahap evaluasi. Ini kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan itu penggunaan dan developer bisa memahami dengan baik tentang software tersebut. Lebih mampu menangani perubahan yang sering terjadi pada software development. Software engineer bisa bekerja lebih cepat pada proyek. Kekurangan, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan dana yang besar, dan membutuhkan planning yang jangka panjang supaya agar program tersebut dapat berjalan dengan baik atau bisa selesai dengan baik. Ini adalah P-model. Ini merupakan sertifikasi atau validasi
yang merupakan model standar yang banyak dipakai di negara-negara Eropa seperti standar untuk proyek pertahanan dan administrasi di keterangan. Ini ada kelebihan yang pertama merupakan model pengembangan yang struktur. Aktivitas pengujian dapat dimulai di awal proyek sehingga mengurangi waktu proyek. Kekurangan itu adalah dokumentasi harus cukup detail agar fase dapat berjalan dengan baik. Paralel merupakan suatu cara pada SDLC yang membuka fase desain dan implementasi secara paralel. Paralel kelebihan meminimalisir waktu penjadwalan, meminimalisir kesempatan untuk dikerjakan ulang. Kekurangan masih menggunakan dokumentasi di kertas, menggabungkan subproyek yang memerlukan suatu keahlian yang khusus. Selanjutnya adalah model iteratif. Sini biasa mengembangkan sistem melalui siklus berulang dan dalam porsi waktu lebih kecil dari satu waktu. Ini proses berulang dimulai dari implementasi tersendat atau sederhana dari subnet persyaratan perangkat lunak. Dan di sini perangkat lunak itu diciptakan dikembangkan ke versi yang lebih baik. Terapi kelebihannya hasil diperoleh secara dini dan berkala. Pengembangan paralel dapat direncanakan, kemajuan bisa diukur. Selanjutnya, lebih banyak kekurangannya itu lebih banyak sumber daya yang mungkin diperlukan. Meskipun biaya perubahan lebih rendah, tetapi ini terlalu tidak cocok untuk mengubah persyaratan. Ini nggak cocok untuk melakukan persyaratan, ada perubahan persyaratan gitu. Selanjutnya diperlukan lebih banyak perhatian manajemen. Yang terakhir adalah Modescom. Ini merupakan kegiatan meminimalisir kesulitan dalam pengerjaan sebuah proyek. Kelebihan perluan perubahan dengan cepat dan tim di skala kecil sehingga komunikasi lancar, terus biaya lebih kurang, terus memperdayakan satu sama lain. Dari tim tersebut itu ada menghemat waktu. Gitu. Kekurangan, developer harus siap dengan perubahan yang ada. Itu saya penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Selamat siang.